karena Anuk ini jelek. Rupanya ini jelek, badannya besar, rupanya jelek. Cuman dia punya ilmu sihir pemikat. Hah? Si Anuk ini dikasih syarat Nabi Nuh ini, kalau ingin bantuan saya ini, ya kenyangkanlah perut saya gitu loh. Padahal kalau sejarahnya dalam satu kitab itu, Auj bin Anuk itu saking gedenya segunung itu, kalau mau makan itu tangannya itu tinggal nyerok ikan yang gede di laut aja. Ya Allah, gede banget ya. Tinggal nyerok laut, terus diasuh ke atas itu dipanggang sama panasnya matahari. Ya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu nantinya kalau keluar, ibarat kata lautan itu bisa menjadi darah. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, seperti kita di sini juga dengan keadaan yang sama. Oh ya, sore ini kita akan membahas sebuah kisah lampau pada zaman Nabi Allah ya. Dan memang alhamdulillah selalu ada support dari Habib Muhammad Novel Syami Alatas yang akan membantu menjelaskan kepada sahabat-sahabat di rumah. Mungkin siapa tahu ada yang belum tahu dengan kisah ini, jadi dengan dengar cerita kami hari ini bisa menjadi sebuah referensi baru gitu. Nah, Habib gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, oke. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita bersama Habib, jangan lupa dulu dong di subscribe, di like, di komen, di share di video-video yang sebelumnya ditonton dan sampai habis, biar nggak salah tafsir atau salah apa ya Bib, istilahnya Bib? Salah apa Pak? Ya, tafsir, salah apa ya, mengartikan ya, gitu, salah mengartikan gitu ya. Nah, sore ini kita akan membahas sebuah kisah apa nih Bib? Yang ibarat kata misteri di zaman sekarang itu, apakah masih ada makhluk-makhluk atau manusia-manusia raksasa gitu. Oh, oke. Jadi seperti kayak kalian di rumah pernah nonton film tentang manusia-manusia seperti raksasa kayak gitu. Mungkin di antara kalian pernah nanya, emang ada nggak sih raksasa itu gitu? Bener ada nggak sih? Apa hanya sebuah mitos aja gitu kan? Pasti dong. Kalian mungkin pernah nonton kayak film apa sih yang kalau kayak film-film apa ya, Lord of the Ring atau apa gitu kan, suka ada makhluk yang tinggi-tinggi kayak gitu kan. Mungkin ada yang sebagian kalian bertanya, itu hanya mitos kah? Atau memang benar ada? Nah, hari ini jam segini akan kita bahas tentang makhluk raksasa ada atau tidak. Oke, langsung aja Beb. Langsung kemana? Kemana loh katanya? Oh ya, jadi gini kan, kita semua masih bertanya nih ya, makhluk raksasa tuh ada apa nggak sih? Apa hanya di sebuah film? Tapi kan namanya sebuah kisah yang diomongkan sekarang ini, pasti kan tentunya pernah ada sebuah kejadian, sebab ada akibat kan, nggak mungkin itu terjadi. Nah sekarang Habib pernah dengar tentang makhluk raksasa itu pada zaman era apa? Ya, yang pertama di zaman, kalau dalam perjalanan yang saya lalui atau ilmu-ilmu saya yang dapat dari para guru-guru gitu loh, para sahabat-sahabat kita di majelis-majelis atau di pesantren, memang pernah disebutkan itu di zamannya Nabi Nuh itu pernah ada yang dikatakan yang atau namanya itu Auj bin Anuk, kalau nggak salah, Auj bin Unuk atau Auj bin Anuk gitu loh. Nah itu yang membantu Nabi Nuh alaihissalam itu membuat bahtera gitu loh. Karena kan memang Allah Ta'ala itu mewahyukan kepada Nabi Nuh ini kan untuk membuat satu bahtera kan, untuk menyelamatkan makhluk-makhluknya Allah, karena mau dibanjiri benar-benar satu dunia ini, mau dibikin banjir semua untuk menghilangkan kaum-kaum yang
kafir Quraisy lah, atau orang kaum kafir, kaum yang nggak benar, itu diratakan dengan air gitu. Nah, jadi memang pada zaman Nabi Nuh sendiri itu juga ada. Nah, mungkin sahabat-sahabat nggak semua tahu mungkin bahwa Bahtera itu adalah kapal ya, Bib ya. Kapal yang besar. Kapal yang besar, jadi bukan bahtera rumah tangga gitu. Ya, Bukan bahtera kan kata itu. apa namanya? Ya bikin bahtera kan, begitu besarnya bahtera sampai muat lah, ibarat kata hewan atau makhluknya Allah Ta'ala itu kan sepasang di surah Allah Ta'ala. Nah, kisahnya sih sebenarnya kalau kita ngambil kisahnya Auj bin Anuk ini, siapa sih Auj bin Anuk ini? Itu adalah cucunya Nabi Adam, atau masih keturunan semua makhluk di dunia ini. Manusia ini kan makhluk dari Nabi Adam kan. Nah, di situ emang apa namanya, emang keturunannya Nabi Adam alaihissalam yang memang mukanya buruk. Itu. Nah, dari Anuk ini kan adalah seorang perempuan. Perempuan ya? Perempuan. Ini kisahnya sebelum Auj bin Anuk. Jadi Auj bin Anuk nih yang punya bapaknya atau ibunya ini. Anuk ini kenapa dibilang perempuan dan dimasukkan ke dalam nasabnya? Karena kisah si Anuk ini adalah kisah di mana apa namanya, hamil di luar nikah pertama kali di dunia. Oke. Gitu. Karena zamannya Nabi Adam ini kan, Nabi Adam sampai hidup itu bersama cucu dan cicitnya sekitar 20.000 orang lah. Dan itu terbagi gitu loh. Ada yang di gunung dan ada yang di lembah gitu. Nah, saat Nabi Adam itu meninggal, nah semua anak-anak keturunannya Nabi Adam ini kan nangis 7 hari 7 malam. Nah, saat nangis 7 hari 7 malam inilah iblis itu masuk ke tempat cucunya Nabi Adam itu yang ada di lembah. Oke. Dari lembah itu dikasih musik, dikasih apa, makanya dibilang musik itu haram kan. Ada satu riwayat musik itu haram atau seruling itu haram. Sebenarnya iblis itu menciptakan atau mensuruh musik seruling itu untuk melupakan ibarat kata ibadah gitu dari cucunya Nabi Adam ini. Nah, kedengaranlah sama anak cucu cicitnya Nabi Adam yang ada di gunung. Apa nih, kok kita lagi berduka, kita lagi sedih, kok ada nyanyi musik-musik seperti itu, tapi nggak digubris sama yang di gunung ini. Tapi ada satu yang menggubris, yaitulah namanya Anuk ini. Anuk ini datang ke tempat yang lembah itu, akhirnya di situ bersorak-sorai gembira di situ, akhirnya terjadilah hubungan. Hubungan karena Anuk ini jelek. Rupanya ini jelek, badannya besar, rupanya jelek, cuman dia punya ilmu sihir pemikat. Si Anuk ini gaya-gayaan si Anuk punya ilmu sihir yang ilmu sihir yang bagus untuk memikat lawan jenis. Nah, si Anuk ini akhirnya terjadilah banyak pergelutan di situlah, ibarat kata banyak yang berumah itu hampir. Nah, akhirnya punya anak, hamil lah di situ. Jadi hamil di luar nikah. Di luar nikah. Anak tersebut lahir dinamakan Auj. Jadi Auj bin Anuk gitu. Karena nggak tahu bapaknya. Nggak tahu bapaknya tuh sopo gitu. Jadi Auj bin Anuk gitu. Auj bin Anuk. Auj bin Anuk. Nah, Auj bin Anuk ini tinggalnya di gunung. Iya, lembah-lembah ya. Di gunung malah. Di gunung. Di gunung. Jadi tingginya itu segunung lah Auj bin Anuk ini. Tingginya segunung. Nah, Auj bin Anuk ini ditinggal sama orang tuanya ini, si Anuk ini dari umur 1 tahun. Jadi dia hidup sendiri sampai tingginya itu setinggi gunung. Nah, saat Nabi Nuh alaihissalam itu dibuat untuk buat bahtera, dikasih wahyu untuk buat bahtera, bingung. Ini gimana cara saya bawa kayunya kan? Kayu bagaimana nih bawa kayunya? Akhirnya diwahyukan sama Allah, minta bantuan kepada Auj bin Anuk tersebut. Nah, datanglah Nabi Nuh alaihissalam itu ke Auj bin Anuk untuk minta dibantu gitu. Awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. Awalnya Auj bin Anuk itu nggak mau. Cuman akhirnya dibujuk, dikasih syarat Nabi Nuh ini. Kalau pingin bantuan saya ini, ya kenyangkanlah perut saya gitu loh.
Padahal kalau sejarahnya dalam satu kitab itu Ouch bin Anuk itu saking gedenya segunung itu, kalau mau makan itu tangannya itu tinggal nyerok ikan yang gede di laut aja. Ya Allah, gede banget ya. Tinggal nyerok apa laut, terus diangkat ke atas itu dipanggang sama panasnya matahari. Ya Allah, Berarti kan tinggi tinggi banget. banget. Astagfirullah. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film troll yang bukan versi kartun ya, itu kan ada makhluk yang seperti mungkin kurang lebihnya Habib gambarin itu, emang dia tuh tinggalnya di gunung ya Habib ya, dan kalau dia tidur itu seperti menyerupai gunung, malah kayak pundukan gunung itu, padahal pas ketika dia diri ya tuh si ya raksasa gitu. Itu apa ngambil apa namanya? Ikan itu dipanaskan sama matahari terus dimakan. Terus ada satu kisah lagi kalau dia emang lagi marah itu kepada satu kampung, kampung itu dikencingin terus hilang kampung, kebanjiran sama air kencingnya, ibarat kata begitu. Saking besarnya. Sekarang kira-kira dia masih ada nggak ya? Nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah, akhirnya cuman dikasih apa? Dibilang kenyangkan Nabi, apa kenyangkan perut aku. Nah, Nabi Nuh ini bingung, dikasihlah wahyu sama Allah Ta'ala. Berilah Ouch bin Anuk. sebagian ini roti. Hah? Cuma dikasih roti. Bingung dong, Aus bin Anuk ketawa dia. Akhirnya satu lembar roti itu dibagi dua malah dibagi dua. Hah? Bukan ditambah tapi dibagi dua sama Nabi Nuh alaihissalam, disuruh makan, cuman sebelum makannya baca bismillah. Oh, Gitu. oke. Akhirnya dimakan, ngikutin baca bismillah, dimakan. Nah, setengah roti ini mau dikasih lagi sama Aus bin Nuh. Kalau Aus bin Nuh bilang nggak usah, saya udah kenyang. Saya nggak sanggup lagi makan roti tersebut. Masya Allah. Nah, di sini gambarannya kalau kita itu ilmu, kalau ente mau kenyang ya makan, sebelum makan tuh baca bismillah dulu. Baca bismillah, terus kalau boleh lanjut Allahumma barik lana. Jangan itu kebalik ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah tidur. Akhirnya dimakan, nah udah kenyang itu mau akhirnya untuk bantu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu. Sebenarnya pesan-pesan moral agamanya banyak ya. Kayak contoh kisah bahwa yang memang dari zaman dulu kala sudah ada larangan yang kuat hamil di luar nikah gitu ya Bib ya. Terus bagaimana prosesnya, dan mungkin Habib bisa dilurusin dikit, takutnya nanti ada yang komplain musik atau bagaimana. Nah, mungkin Habib bisa meluruskan dikit. Iya, maksudnya itu musik yang melalaikan ibadah gitu loh. Musik yang melalaikan ibadah, bukan apa, semua musik haram, enggak. Kita dengerin musik sih bagus, cuman kalau musik itu menghanyutkan kita sampai kita lupa atau nggak dengar suara azan kan nggak boleh juga. Oh gitu ya, kalau suara azan dimatiin lah dulu sebentar. Ini untuk sahabat-sahabat yang muslim di luar sana gitu ya. Udah ya sampai situ. Nah, terus berarti kan si Anuk itu berkembang biak Habib? Ouch bin Anuk sendiri. Jadi nggak berkembang biak? Sendiri, benar-benar sendiri Ouch bin Anuk itu. Tapi sejenisnya Ouch bin Anuk ada dong? Nah, itu ada nanti dalam satu kisah lain gitu. Jadi penasaran nih. Ya, pertama itu kan Ouch bin Anuk, dan katanya juga Ouch bin Anuk itu dari zaman Nabi Nuh itu sampai hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Itu satu kisah satu lagi. Cuman kisah ini masih banyak perdebatan. Cuman kita boleh ambil aja hikmahnya dalam kisah ini gitu kan. Itu umurnya 4.500 tahun. Tapi fine-fine aja sih gitu kan. Karena jin aja umurnya berapa gitu ya Beb. Karena hitungannya kan beda. Ya sekarang kalau kita semuanya selalu diukur dengan logika ya susah juga. Nanti bisa gila sendiri, kok bisa tiba-tiba ada gunung, ada sungai, ada matahari, ada apa gitu kan. Tentu kan Sang Maha Kuasa ketika menciptakan nggak bisa dengan nalar logika ya Beb ya. Iya, nah Ouch bin Anuk ini hidup sampai zamannya Nabi Musa. Nah akhirnya Ouch bin Anuk ini ada satu kebencian sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia nyamperin Nabi Musa. Nah, bahkan saking gedenya itu, dia lihat tentaranya Nabi Musa itu ngambil gunung. Gunung itu diambil sama Ouch bin Anuk ini. Diambil mau dilempar ke rombongannya Nabi Musa itu, tentaranya Nabi Musa. Tetap Ouch bin Anuk. Ini beda lagi nanti, ada kisah lagi. Okay. Ini masih lanjut ke Ouch bin Anuk. Nah, itu mau dilempar itu, akhirnya Allah itu menyuruh burung ababil ya,
apa burung hut-hut atau apa gitu. Hut-hut. Hut-hut yang untuk matokin gunung tersebut sampai habis, sampai bolong, sampai Aus bin Anuk itu ketiban sendiri malah. Oh gitu. Ketiban sendiri. Nah akhirnya Nabi Musa itu mukul. Itu pun Nabi Musa itu kan 10 hasta. Itu lompatnya cuma sampai di mata kaki atau betisnya Aus bin Anuk doang. Itu dipukul pakai tongkatnya. Akhirnya Aus bin Anuk tersungkur dan diizinkan sama Allah mati di situ. Oh gitu, Bib. Meninggal sama Nabi Musa alaihissalam. Oh, akhirnya Aus bin Anuk ya meninggal juga dia ya. Berarti dia masih ke bawah dong sifat angkara murkanya, maksudnya sifat jahatnya masih ke bawah ya. Ya masih. Sampai dia mau membunuh pasukan Nabi Musa pada saat itu. Berarti kejadian itu mungkin setelah zaman Firaun kali, Bib ya. Bisa jadi setelah Nabi Musa memang sudah bebas dari Firaun. Ya, oke. Nah, ada nggak lanjutan kisahnya lagi setelah wafatnya Aus bin Anuk? Bahaya ini kan kisah dari Aus bin Anuk ya. Ada juga di zaman Nabi Musa juga, di situ Allah pernah bilang, kalau nggak salah di surat Al-Maidah ayat 22 itu Allah pernah menyebutkan di situ ada kaum Jabarin. Nah, Ya. kaum Jabarin ini kaum yang berbadan besar, ibarat kata begitu. Itu sekitar tingginya sekitar 25 meter lah. Lumayan ya tinggi ya. Tingginya kaum Jabarin itu. Kalau disebut lagi Bani Amalikoh kalau nggak salah, Bani Amalikah atau Bani Amalikoh, itu kaum-kaum yang besar. Kaum-kaum besar di surat Al-Maidah kan disebutkan memang aku menciptakan satu kaum Jabarin atau kaum yang berbadan besar. Jika mereka tidak keluar ya saya tidak masuk. Jika mereka keluar ya saya akan masuk, kata Allah Ta'ala seperti itu. Jadi garis besarnya aja ke situ. Berarti kan ada satu kaum yang memang badannya besar-besar, di situ disebut kaum Jabarin itu gitu loh. Di kaum Jabarin itu bahkan Nabi Musa pun nyuruh 15 orang pengikutnya itu untuk ngeliat, coba datang tuh ke kaum Jabarin, lihat bagaimana kondisi mereka. Akhirnya 15 orang itu masuk, ketahuan terus ketangkep sama kaum Jabarin tersebut. Kaum Nabi Musa alaihissalam. Pas ketangkap, ditanya, kamu siapa? Saya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ingin tahu bagaimana keadaan kalian di sini dan bagaimana kalian di sini. Akhirnya 15 orang itu dikasih satu anggur. Nah, anggur ini yang bisa mencukupi satu orang. Berarti kan otomatis anggurnya itu gede juga gitu loh. Kalau kita pikir pakai logika ya. Nah, akhirnya dibawa dan bilang ke Nabi Musa alaihissalam, coba bandingkan anggur ini, katanya gitu. Dengan anggur kalian. Mungkin. Akhirnya baliklah 15 orang itu, ditanya pada Nabi Musa, jika engkau ingin memerangi mereka, ya perangi saja, saya duduk santai sini untuk melihat. Karena ketakutannya mungkin, atau takut karena besarnya kaum Jabarin tersebut. Oh gitu. 25 meter. Tapi masih tinggal si Anuk dong. Gedean si Anuk. Gedean Aus bin Anuk. Iya kan? Iya, Aus bin Anuk ibarat kata, kalau disebut Aus bin Anuk itu dalam satu riwayat, kalau ada angin topan itu datang, angin topan itu nggak lebih tinggi dari Aus bin Anuk. Oh, Aus bin Anuk, you big banget berarti ya? Tinggi banget. Tinggi banget kayak raksasa lah. Iya benar. Jadi udah hampir kayak gunung berarti ya. Lebih tinggi dari gunung bisa jadi. Jangan-jangan gunung cuma buat duduknya dia doang kalau dia mau kopi-kopi gitu. Ya. Oh itu aja satu riwayat gunung diangkat kan buat gituin Nabi Musa. Dimasak ikan aja, dibakar di matahari. Suka ngadi-ngadi masih Anuk ya. Aus bin Anuk. Aus bin Anuk gitu ya. Nah itu jadi kisah-kisah itu menarik gitu kan. Tapi kalau misalnya 25 meter, nah kalau misalnya kita pernah dengar kisah tentang jin gitu kan ya, memang dari kaum jin juga ada yang pernah Habib dengar nggak yang setinggi seperti itu? Ada. Ibarat kata kalau kita lihat pemimpin jin di Oman atau di Iran kalau nggak salah saya pernah dengar itu tingginya setengah kota Oman besarnya. Oman itu kan luas. Nah ini tingginya setengah kota Oman. Oh kan, karena saya pernah waktu itu lihat nih Bib ya, dulu gitu kan, saya itu
lagi di suatu hotel lah gitu kan, Beb, mau untuk gimana, sadar banget gitu kan, tapi emang udah malam banget tuh kan ya. Saya ngeliat makhluk tapi di luar gitu ya. Nah sedangkan hotel itu kan tinggi ya, Beb ya, dan itu tuh dia ngelewat gitu loh, Beb, gitu loh, lewat gitu dan dengan badan yang gede bidang gitu kan, wah gede banget ya, tinggi kan jalannya tuh, tapi jalannya tuh bukan bukan hanya, saya tahu banget kalau jalannya memang orang segini tapi ngambang, ini enggak bang, kata perawakan kayak gitu, maka saya sampai itu kaget gitu, terkesima lah gitu kan. Mungkin itu kali ya yang Habib maksud, atau mungkin lebih itu lebih cicitnya kali ya. Kalau dibilang oman aja kan gede ya. Banyak kok, saya dulu juga masih kecil ngelihat seperti itu, ibarat kata lagi duduk gitu, lagi duduk di rumah, di pesantren lah, di rumah guru ya, lagi duduk, lagi ngobrol sama anaknya guru gitu loh, lagi duduk, anak guru pergi dulu ngambil makanan atau beli makanan, saat itu saya lagi duduk di aula gitu, jadi saya lihat kok ada makhluk kecil, awalnya kecil seginilah kalau kita lihat. Kalau itu kan lucu kali ya. Tiba-tiba pas nggak deket-deket itu gede banget. Oh, Gede, saya sampai nggak begini. Cuman ya mau gimana lagi ya? kok nggak pingsan, Beb? Enggak. Masih, Habib juga masih muda saat itu. Harus lihat itu, udah hilang. Oh gitu. Nah itu dia, jadi ya dia menyerupai sesuka dia bentuknya aja. Tapi emang tinggi ya, Beb ya. Ya jin-jin gunung juga jangan salah loh. Jin gunung tuh tinggi-tinggi loh. Kamu jangan berpikiran bayangan ekspektasi bahwa jin gunung tuh pendek-pendek. Aslinya bukan aslinya, maaf ya, maksudnya ya kalau menurut saya golongannya tinggi-tinggi ya, Beb. Iya, tinggi-tinggi banget. Tinggi-tinggi banget. Apa jin-jin gunung, jin-jin laut, ibarat kata. Ada juga sebenarnya, ada setelah Nabi Nuh itu Aus bin Anuk, terus Nabi Musa alaihissalam itu kaum Jabarin atau Bani Amalikoh. Ada juga sebenarnya di Raja Ad, kalau nggak salah Raja Ad atau Raja Ad gitu. Itu badan besar juga, itu di kaumnya di zamannya Nabi Hud alaihissalam. Itu ada juga yang besar-besar juga gitu, satu kaum raja apa yang disuruh Allah Ta'ala untuk Nabi Hud ini. Menyelamatkan mereka gitu kan, untuk siar agama ibarat kata, tapi mereka nggak mau, akhirnya diluluhlantahkan dengan angin 7 hari 8 malam sama Allah Ta'ala, sampai kaum yang besar itu habis gitu loh di zamannya Nabi Hud alaihissalam. Berarti kan masih ada gitu loh, dari Nabi Musa, Nabi Hud itu masih ada orang-orang besar itu, dan nggak jatuh kemungkinan juga di zaman sekarang itu ya masih ada kaum-kaum makhluk-makhluk seperti itu gitu loh. Mau nggak mau, karena ya banyak yang kayak penemuan-penemuan di zaman sekarang gitu. Ada jejak kaki raksasa di Afrika kalau nggak salah. Terus bahkan di Indonesia pun ada kan satu dulu tuh cerita satu jejak kaki raksasa di daerah mana saya lupa, disebut itu juga tapaknya Nabi Adam atau tapaknya Nabi Siti Hawa gitu. Nabi Adam pun kan tinggi. Iya loh, Nabi Adam tuh tinggi banget. Kita aja manusia-manusia zaman sekarang yang udah menciut gitu kan. Ya kan? Kalau zaman-zaman lu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Nabi itu juga tinggi-tinggi. Ya kita lihat zamannya Nabi Muhammad aja yang udah mulai menyusut lah ibarat kata. Ya. Gitu. Nah kita nggak bisa ambil keputusan atau ini sendiri bahwa udah nggak ada sekarang makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang tingginya itu tinggi-tinggi, enggak juga gitu loh. Kita nggak tahu di zaman sekarang Allah sembunyiin di mana. Orang banyak kok ibarat kata hewan-hewan mitologi lah, hewan-hewan misteri yang Allah sebutkan gitu. Ada satu Yajud dan Ma'jud aja, itu belum tahu bagaimana wujudnya, bagaimana keadaannya. Bahkan itu yang lebih ganas lagi nantinya bakal muncul, yang lagi dikurung di satu tembok sama Raja Zulkarnain kan. Yajud Ma'jud itu belum keluar. Ibu Habib bisa ngegambarin dikit aja tentang tadi yang barusan Habib jelasin. Ya bahkan Yajud dan Ma'jud itu nantinya kalau keluar, ibarat kata lautan itu bisa menjadi darah. Saking ganasnya. Ya Allah. Dan merusak semua alam di dunia. Ya Allah. Saking lapar atau saking ganasnya. Nah nanti Allah itu ibarat kata
menciptakan satu asap atau aduhon untuk memusnahkan mereka. Nah, saking banyaknya Yajuj dan Majuj itu aja, Oke. sampai bilang satu danau atau satu laut itu sampai udah nggak jadi laut, itu udah jadi genangan mayatnya mereka. Saking banyaknya gitu lah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini gambarannya seperti apa? Digambarkan aja. Nggak harus mirip-mirip apa. Sekiranya seperti apa? Ya kalau kita lihat sih Yajuj Majuj ya kayak ibarat kata kalau kita lihat musuh-musuhnya Lord of the Ring lah ibarat kata. Yang goal itu atau goblin itu loh. Nah seperti itu. Oh udah nonton belum Lord of the Ring? Serem itu. Serem dan menjijikan sih kalau menurut saya ya. Makanya serem banget sebenarnya. Karena dibilang binatang juga nggak kayak binatang gitu kan. Lebih cenderung kayak makhluk-makhluk yang gitu deh. Nah, jadi kalau kita membahas cerita itu tuh menarik sekali karena nggak akan bisa selesai sampai sejam ini aja nggak bakalan selesai. Tapi sekiranya sahabat-sahabat di rumah udah cukup lah ya tahu gambarannya secara umum, garis besarnya seperti apa, bahwa memang raksasa itu yang mungkin bahasa zaman sekarang ngetrennya raksasa ya, itu memang pernah ada gitu kan, dan ada alkisahnya, dan tadi juga diiringi dengan surat Al-Maidah ayat 22 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca tuh yang di rumah atau di handphone, buka surat Al-Maidah ayat 22 apa sih isinya dan artinya, jadi biar makin memahami gitu. Ada lagi Bib, bisa kisah selanjutnya? Banyak nantilah. Nanti kita akan diceritakan, didongengkan lagi Mabib. Makanya kalau dengerin gini enaknya tuh malam. Jadi kalian pulang kantor atau pulang kegiatan lah atau udah selesai ngerjain PR, denger ini sambil menjelang untuk tidur gitu ya Bib ya. Oke, teman-teman semoga bermanfaat cerita hari ini. Silakan dikomenin gitu kan, tapi komennya yang enak, yang santun dan bijak ya, karena kita kalau memandang kuasa Allah ya Masya Allah luar biasa, nggak bisa dengan logika gitu. Oke, sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya dan Habib Muhammad Noval Syami Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.